Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Atika. Dari kelas 10 akademik akan mempresentasikan bab ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi diambil dari bahasa Yunani, yakni bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, dapat disimpulkan, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Selanjutnya, tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu molekul. Molekul adalah kumpulan dari atom-atom yang menyusun suatu materi. Makhluk hidup membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi. Ada 4 kelompok, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Selanjutnya ada sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang sama bentuk dan fungsinya. Jaringan berperan membentuk struktur pada bagian tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada organ dan sistem organ. Organ adalah sistem jaringan yang bekerja bersama untuk melakukan pekerjaan di dalam tubuh, sedangkan sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh. Terakhir ada bioma. Bioma adalah ekosistem besar dan luas yang memiliki berbagai macam flora dan fauna. Selanjutnya, cabang-cabang biologi. Yang pertama ada anatomi, yaitu ilmu tentang struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Ada bakteriologi, yaitu ilmu tentang bakteri, botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, virologi, ilmu tentang virus, dan masih banyak lagi. Manfaat mempelajari ilmu biologi. Di bidang pertanian, dapat menghasilkan bibit unggul. Di bidang kedokteran, membantu para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit. Di bidang industri, dapat memanfaatkan tumbuhan dan hewan menjadi bahan baku industri. Di bidang perikanan, untuk menemukan tempat budidaya ikan yang berkualitas. Dan terakhir, di bidang kriminologi, molekul DNA dapat diisolasi dari sel, kemudian dideteksi sehingga memberikan gambaran yang khas pada setiap orang. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur agar dapat memecahkan suatu masalah. Metode ilmiah melibatkan pengamatan dan eksperimen. Metode ilmiah meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, dan terakhir membuat kesimpulan. Keselamatan kerja di laboratorium. Penyebab kecelakaan di laboratorium yang pertama, peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat dan bahan praktikum. Kedua, pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru atau petugas lab. Ketiga, perlengkapan keamanan untuk kegiatan praktikum di laboratorium jumlahnya tidak memadai. Yang keempat, peserta praktikum tidak mengetahui dan mengikuti petunjuk keselamatan kerja di laboratorium. Yang kelima, peserta praktikum tidak menggunakan perlengkapan pelindung di laboratorium. Yang keenam, peserta praktikum menggunakan alat dan bahan kimia yang salah. Dan ketujuh, peserta praktikum tidak mempunyai sikap tanggung jawab dan disiplin pada saat melakukan praktikum. Selanjutnya, ada simbol-simbol keselamatan kerja. Bisa dilihat simbol-simbolnya. Yang pertama, mudah terbakar, mudah meledak, korosif, beracun atau toksik, dan yang terakhir radioaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.